Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, Grup B, mata kuliah pengantar Biosistematika dan Biodiversitas, ingin mendiskusikan bagaimana sayap kelelawar dan sayap burung jika dipandang sebagai analogi dan bagaimana penjelasan sayap kelelawar dan sayap burung dipandang sebagai konvergensi, serta letak perbedaan di antara kedua penjelasan pandangan tersebut. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilma Rahima, NIM 20110132200016. Kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu juga. Pertama mungkin kepada Rifka, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa dengan NIM 2011 013 2200013. Terima kasih Rifka, silahkan ke Ikmaliyah. Perkenalkan, saya Ikmaliyah dengan NIM 20110132200009. Terima kasih Ikma, silahkan lanjut ke Nisa. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa Azhari dengan NIM 2011013131200011. Selanjutnya kepada Rahma. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari Salsabella. NIM saya 20110133200008. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Kemudian kita akan lanjut saja ke diskusi. Menurut dari teman-teman nih, menanggapi pertanyaan yang tadi, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan yang tadi? Apakah dari teman-teman ingin menanggapi? Jika ada, boleh raise hand atau langsung saja izin masuk seperti itu. Baik, Ilma, saya izin masuk terlebih dahulu ya. Ya, saya silakan. izin memberikan pendapat. Kalau menurut saya, analogi itu kan dilihat dari persamaan fungsi dari suatu organ. Nah, jadi menurut saya untuk sayap kelelawar dan sayap burung bisa disebut sebagai analogi karena sayapnya itu sama-sama berfungsi untuk terbang, walaupun keduanya tidak memiliki kesamaan struktur antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk konvergensi, pengertian dari konvergensi sendiri yaitu diperolehnya suatu karakter yang sama oleh dua atau lebih takson, padahal moyang bersama kedua takson itu tidak memiliki karakter tersebut. Nah, kelelawar dan burung berasal dari tetrapoda, lebih tepatnya tetrapoda amniota. Seiring berjalannya waktu, tetrapoda amniota ada yang berevolusi lebih lanjut untuk terbang, seperti burung dan kelelawar. Alasan yang menjadi penyebab munculnya sayap pada burung dan kelelawar yang menyimpang dari moyangnya ini bisa disebabkan karena mereka hidup di lingkungan yang sama dan juga menghadapi faktor lingkungan yang sama. Kemudian perbedaan dari keduanya ini yaitu untuk pengelompokan berdasarkan analogi, menurut saya dilihat dari kesamaan fungsi bagian tubuhnya saja dari dua spesies yang berbeda. Sedangkan pengelompokan berdasarkan konvergensi, menurut saya itu dilihat dari kesamaan fungsi bagian tubuh yang dimiliki oleh dua spesies yang pada moyangnya tidak terdapat karakter tersebut. Demikian pendapat dari saya. Kalau yang lain ada pendapat lain bisa ditambahkan. Terima kasih Nisa. Selanjutnya tadi ada Rifka ya, raise hand. Boleh nih Rifka kemukakan pendapatnya. Iya, izin masuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari saya sendiri, pengertian analogi itu menghasilkan fungsi yang sama pada
pada spesies yang berbeda. Namun, spesies tersebut bukanlah berasal dari leluhur yang sama. Sayap kelelawar dengan sayap burung memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Di antara keduanya tidak berada dalam leluhur yang sama. Sedangkan konvergensi sendiri merupakan fenomena ketika spesies yang sama sekali berbeda sejak awal menjadi serupa satu sama lain saat proses evolusi. Itulah juga yang terjadi pada sayap kelelawar dan burung. Keduanya memiliki analogi yang sama, tetapi tidak pada nenek moyang terakhir pada kelompok tersebut. Segitu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Rifka. Selanjutnya, siapa nih yang mau lagi menyampaikan pendapatnya? Saya izin masuk. Ya, silahkan Ikmalia. Kalau menurut saya, sebagai analogi, pengertian analogi merupakan aspek evolusi biologi yang mengatakan bahwa struktur mirip bukan karena asal embrio, namun karena kesamaan dalam fungsi. Analogi berkembang ketika tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh dua spesies yang sama. Evolusi kemudian membentuk baik sebagai mirip satu sama lain, dan karenanya struktur mereka berevolusi. Sayap burung dan sayap kelelawar dari bagian tubuh depan atau tungkai depan. Pada burung, tepi pinggiran posteriornya tumbuh bulu superfisial. Dan pada kelelawar itu, pada hakikatnya, merupakan tangan yang berselaput. Sayap burung dan sayap kelelawar merupakan analog. Fungsi dari kedua jenis sayap tersebut adalah menunjang untuk terbang. Namun, struktur dari kedua jenis sayap tersebut berbeda. Sebagai konvergensi atau evolusi konvergen adalah proses organisme yang berhubungan dan mengalami ciri yang mirip sebagai hasil beradaptasi dengan lingkungan. Hubungannya, sayap burung dan kelelawar terlihat mirip dalam struktur meskipun mereka telah berevolusi secara independen. Tetapi terkait satu sama lain karena mereka beradaptasi dengan lingkungan yang sama. Proses ini dikenal sebagai evolusi konvergen. Letak perbedaan dari penjelasan di atas adalah pandangan analogi sayap kelelawar dan burung terlihat dari fungsi untuk terbang. Sedangkan dari pandangan konvergensi, sayap kelelawar dan burung terlihat dari lingkungan yang sama. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih Ikmalia. Dari Rahma bagaimana nih? Izin masuk, kedengaran? Iya, terdengar jelas. Struktur homologi anatomi sayap kelelawar yang memiliki kesamaan dengan sayap burung dan sayap Petarosaurus yang merupakan perpanjangan dan modifikasi jari tangan, menjadi bukti evolusi konvergen pada hewan terbang di kelas berbeda ini. Sementara lapisan selaput tipis untuk mendapatkan momentum gaya angkat pada sayap vertebrata terbang merupakan struktur analogi yang memiliki kesamaan dengan sayap serangga. Perubahan pola makan juga termasuk dari anatomi kelelawar dan burung. Cukup. Terima kasih Rahma. Selanjutnya kalau menurut aku sendiri, sayap burung dan kelelawar itu adalah analogi, yang mana artinya mereka memiliki asal evolusi yang terpisah, tetapi serupa secara dangkal karena keduanya mengalami seleksi alam yang akan membentuknya untuk memainkan peran kunci dalam penerbangan mereka gitu. Namun dari hal yang lain menariknya, meskipun sayap burung dan kelelawar ini dianalogikan sebagai sayap, sebagai kaki depan keduanya itu adalah homolog. Burung dan kelelawar tidak mewarisi sayap dari satu nenek moyang yang bersayap. Tetapi mereka mewarisi kaki depan kayak gitu yang sama dari nenek moyangnya. Burung dan kelelawar itu memiliki anggota badan yang homolog karena keduanya pada akhirnya
berasal dari tetrapoda tadi. Kemudian struktur-struktur ini homolog itu karena mereka dalam kedua kasus merupakan modifikasi dari struktur tulang lengan depan pada reptilia awal. Tetapi sayap burung berbeda dengan kelelawar dalam jumlah jari dan memiliki bulu untuk terbang, sedangkan kelelawar kan tidak memiliki. Dan yang paling penting, kekuatan terbang itu muncul secara independen dalam dua kelas vertebrata yang berbeda ini. Pada burung saat mereka berevolusi dari reptilia awal, dan pada kelelawar itu setelah nenek moyang mamalia mereka telah sepenuhnya dibedakan dari reptilia. Dengan demikian, sayap kelelawar dan burung dapat dipandang sebagai analogi daripada homolog dengan pengamatan yang lebih cermat atas perbedaan morfologis dan asal-usul evolusioner mereka. Lalu, mekanisme terbangnya hanya analogi. Jadi sayap mereka itu adalah contoh konvergensi fungsional. Menurut saya sih seperti itu. Bagaimana teman-teman? Oke, saya izin masuk kembali. Dari diskusi yang telah kita lakukan, saya menangkap bahwa analogi ini lebih ke fungsi ya, kemiripan fungsi dari suatu makhluk hidup. Walaupun mereka berbeda moyangnya begitu. Tetapi untuk yang satunya konvergensi itu lebih ke bagaimana suatu ciri dari makhluk hidup muncul ketika terdapatnya evolusi akibat seleksi alam. Menurut teman-teman yang lain bagaimana? Ya, Ilma, saya izin masuk. Silahkan. Jadi dari pendapat yang teman-teman berikan, saya juga menangkapnya bahwa dari segi analogi, sayap burung dan sayap kelelawar bisa disebut sebagai analogi karena memiliki fungsi yang sama walaupun struktur organnya berbeda. Kemudian untuk konvergensi, sayap burung dan sayap kelelawar ini bisa disebut sebagai konvergensi karena adanya persamaan ciri yang dimiliki keduanya karena berada di lingkungan yang sama, yang pada moyangnya terdahulu tidak terdapat sama sekali ciri tersebut. Begitu saja dari aku. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan lagi? Mungkin jika tidak ada, bisa saja nih kita langsung simpulkan saja. Namun sebelum ke kesimpulan, apakah dari kalian ada nih yang memiliki ide untuk menyimpulkan semua jawaban dari kita begitu?
Baik, saya izin masuk lagi untuk memberikan kesimpulan menurut pendapat saya pribadi. Silahkan. Jadi, kesimpulannya untuk analogi, yaitu sayap burung dan sayap kelelawar bisa disebut sebagai analogi karena keduanya itu memiliki fungsi yang sama, walaupun struktur organnya berbeda. Kemudian untuk konvergensi, sayap burung dan sayap kelelawar bisa disebut sebagai konvergensi karena adanya persamaan ciri yang dimiliki keduanya karena berada pada lingkungan yang sama. Sedangkan pada nenek moyangnya terdahulu, tidak terdapat ciri tersebut. Kemudian, perbedaan pandangan antara analogi dan konvergensi, menurut saya, untuk pandangan analogi, sayap burung dan sayap kelelawar ini dilihat dari fungsinya untuk terbang saja. Sedangkan pandangan konvergensi, sayap burung dan sayap kelelawar itu dilihat dari lingkungan yang sama yang menyebabkan munculnya ciri tersebut. Terima kasih. Terima kasih juga Nisa. Kemudian aku ada saran opsi nih buat kesimpulan, yaitu sayap burung dan kelelawar adalah analogi. Artinya mereka memiliki asal evolusi yang terpisah, tetapi serupa secara dangkal karena keduanya mengalami seleksi alam yang membentuknya untuk memainkan peran kunci dalam penerbangan. Namun, struktur dari kedua jenis sayap tersebut berbeda. Struktur-struktur ini homolog karena mereka dalam kedua kasus merupakan modifikasi dari struktur tulang lengan depan pada reptilia awal. Tetapi sayap burung berbeda dengan kelelawar dalam jumlah jari dan memiliki bulu untuk terbang, sedangkan kelelawar tidak memilikinya. Burung dan kelelawar tidak mewarisi sayap dari satu nenek moyang yang bersayap, tetapi mereka mewarisi kaki depan dari nenek moyang yang sama dengan kaki depannya. Kemudian dipandang sebagai konvergensi karena kelelawar dan burung berasal dari tetrapoda. Seiring berjalannya waktu, tetrapoda amniota ada yang berevolusi lebih lanjut untuk terbang seperti burung dan kelelawar. Alasan yang menjadi penyebab munculnya sayap pada burung dan kelelawar ini menyimpang dari moyangnya. Bisa disebabkan karena mereka hidup di lingkungan yang sama dan juga menghadapi faktor lingkungan yang sama. Kemudian letak perbedaan kedua penjelasan tersebut ialah analogi memandang tentang bagaimana suatu kesamaan fungsi antara makhluk hidup yang berbeda moyangnya, sedangkan konvergensi memandang aspek terdapatnya karakter dari makhluk hidup yang disebabkan oleh hasil adaptasi dengan lingkungannya. Itu saja sih dari aku. Dari yang lain, apakah ada lagi nih saran buat kesimpulan kita? Bagaimana kalau tidak ada, mungkin bisa nih dari teman-teman, menurut kalian kesimpulan mana yang bakalan kita pakai? Izin masuk. Silahkan. Kalau aku setuju dengan kesimpulannya Ilma Rahima karena sudah mencakup dan lengkap dengan penjelasannya. Sekian. Aku izin masuk. Kalau dari aku sendiri juga lebih cenderung ke kesimpulan yang diberikan oleh Ilma Rahima.
Karena menurut aku kesimpulan ini sudah mencakup dari semua pendapat kita dan sudah lengkap. Oke, Izin masuk. silahkan. Aku juga sependapat dengan Irma. Kesimpulannya bahwa itu sudah mencakup semua dari pernyataan kita. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti kita sudah mempunyai satu jawaban untuk hasil akhirnya. Dengan begitu, diskusi kita pada malam hari ini juga berakhir. Apakah dari kalian sebelum diakhiri ada yang ingin mengucapkan sepatah dua patah kata? Oke, karena mungkin tidak ada ya. Langsung saja terima kasih banyak nih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk kita mendiskusikan pertanyaan ini. Oleh karena itu, saya tutup diskusinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.